Hai, geng. Saya Rengga datang lagi. Gimana? Udah dengerin sampai chapter 44? Kayaknya kalian udah bisa paham bagaimana alur cerita dalam kisah ini. Karena di zaman ini sering munculnya gates atau portal dimensi yang bisa mengeluarkan monster yang bisa membahayakan umat manusia. Manusia mengembangkan teknologi untuk dapat melawan monster yang keluar dari portal dimensi tersebut. Dan karena seringnya muncul monster dari portal tersebut, para pendekar murim yang biasanya bersembunyi di balik bayang-bayang akhirnya muncul ke permukaan dan membantu umat manusia. Tapi di zaman ini, pemerintahanlah yang berkuasa. Tidak seperti zaman Jun Yeun dulu. Tidak ada yang berani mengusik sekte iblis. Itu semua karena perkembangan teknologi manusia di zaman ini sudah canggih. Mereka menciptakan manusia-manusia istimewa yang biasa kita dengar sebagai penjaga gerbang. Ya, kalau di manhwa sebelah sih mirip-mirip kayak Hunter lah ya. Dan di chapter 44 muncul Hunter dengan level super spesial. Jika dibandingkan dengan level kekuatan dari pendekar murim, Hunter tipe SS sama dengan 5 pendekar terkuat murim pada zaman Chun Yeun dahulu, Supreme Master. Sedangkan level kekuatan dari pendekar murim terkuat di zaman ini hanya sampai setingkat Master Superior. Jadi, murim di zaman ini berada di bawah pemerintahan. Tapi Chun Yeun adalah orang yang selalu melawan ombak. Mari kita dengarkan aksi Chun Yeun selanjutnya. Nanomasin Season 2 Chapter 45. Ha Hyun Gang, sang kapten dari penjaga gerbang yang terpental oleh kekuatan yang tak dikenal, menatap Chun Yeun yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kekuatan apa itu tadi? Sebuah kekuatan yang tidak diketahui tiba-tiba membuat mereka terpental. Dia kemudian menyadari bahwa kekuatan yang tidak diketahui adalah sebuah energi. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya terkait dengan orang-orang murim yang disebut energi internal. Namun, orang di hadapannya ini tampak sangat berbeda dari orang-orang murim lainnya yang dia kenal. Dia memancarkan rasa intimidasi yang luar biasa, yang biasa dirasakan saat bertahan saat monster dalam gate keluar. Karena kemunculan Chun Yeun yang tiba-tiba ini, para penjaga gerbang lainnya memasang kuda-kuda siap dalam posisi bertarung saat mata mereka terfokus pada Chun Yeun. Leluhur, sang ketua fraksi Chun Yujang menatap punggung Chun Yeun dan memanggilnya. Chun Yeun tidak berbalik badan dan dia hanya mendecakkan lidahnya sambil berkata, sejak kapan sekte kita membayar upeti? Dan sejak kapan juga kita disingkirkan oleh orang-orang aneh yang bahkan bukan pendekar? Chun Yujang tidak bisa memikirkan jawaban atas pertanyaan Chun Yeun itu. Sebaliknya, dia merasa ketakutan. Pada zaman Chun Yeun dahulu, Ordo Iblis Langit mendominasi murim dan bahkan tidak tersentuh oleh pemerintah. Chun Yujang masih tidak berani untuk mengucapkan apapun karena dia masih terpaku dengan kata-kata Chun Yeun sebelumnya. Menjadi lemah adalah dosa. Kata-kata itu membelenggu benaknya. Lalu terdengar sebuah teriakan dari seseorang. Ketua Yong. Orang yang berteriak itu adalah Baek Jinchang. Dia berteriak dengan wajah marah.
Bukankah kami tadi sudah mengatakan bahwa penggeledahan harus tetap dilakukan? Apakah Anda akan melawan Garda Nasional? Itu seperti peringatan terakhir dari Baek Jincang. Sebenarnya, peringatan terakhir itu tidak diperlukan. Tetapi karena dia tidak ingin upeti dari mereka terhenti, dia mencoba untuk bermain rendah. Kumohon, jangan melawan kami. Penjaga gerbang kelas SS bukan berasal dari kota Jinan. Dia juga bukan seseorang yang bisa kuhentikan. Dia ingin mengatakan hal itu dengan keras, tapi dia hanya mampu mengatakannya dalam hati. Sedangkan di sisi lain, Cheon Yujang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Meskipun dia telah mendapat izin dari balai kota, tapi mengapa Garda Nasional tetap memaksa untuk menggeledah mereka? Ini berarti semua uang yang mereka berikan untuk membuat kontak, semuanya sia-sia. Gatekeeper kelas SS Yu Sohua berbicara kepada Baek Jincang yang memberikan peringatan tadi. Tuan Baek, iya Mbak Yu. Ada apa ya? Mereka sudah mengganggu pelaksanaan tugas resmi kita. Tangkap mereka. Baek Jincang refleks menutup mulutnya atas perintah tegas dari Yu Sohua. Sepertinya dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi untuk dapat menyelamatkan upetinya. Selain itu, grup Yongchun terdiri dari para pendekar murim. Mereka tidak akan dengan mudah membiarkan diri mereka tertangkap begitu saja. Mereka pasti akan melawan. Baek Jincang lalu mengangkat tangannya dan berteriak. Skuad 1 dan 2, bersiaplah untuk menembak. Siap menembak. Atas perintahnya, 20 orang prajurit Garda Nasional mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkan senjata itu kepada Chun Yeun, Cheon Yujang, dan pengawal kompi yang berjatuhan. Ketua Yong, tolong jangan melawan. Jika kau bergerak sedikit saja, kami akan menembak. Tapi bukan Cheon Yeun namanya jika dia menurut. Cheon Yeun maju selangkah bahkan sebelum dia selesai berbicara. Baek Jincang sudah meneriakkan bahwa jika bergerak sedikit saja maka mereka akan menembak. Dia tidak bisa mundur lagi karena Yu Sohua berdiri tepat di sampingnya. Baek Jincang yang harus menyelamatkan wajahnya berteriak, "Tembak!" Begitu perintah diucapkan, semua 20 prajurit Garda Nasional menarik pelatuknya sekaligus. Cahaya memancar dari moncong senapan mereka saat peluru ditembakkan. Tapi saat mereka menembak Cheon Yeun, mereka merasa ada yang janggal. Ada apa ini? Setiap kali mereka menembak, ada bintik titik-titik dalam sudut pandang mereka. Dengan bingung, para prajurit berhenti menembak hanya untuk terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apa ini? Peluru? Anehnya, peluru mereka tidak bergerak lebih dari 3 meter. Dan peluru-peluru itu hanya melayang, terdiam di udara, seolah-olah ada dinding tak terlihat telah menghentikan mereka. Peluru hanya berputar di udara dan semua petugas tidak bisa menahan diri untuk tidak kebingungan. Lalu Cheon Yeun membuka mulutnya. Kembalilah. Sambil mengatakan itu, Cheon Yeun melambaikan tangannya dengan ringan. Peluru yang melayang di udara berbalik. Menghindar! Namun, karena jarak mereka pendek, para prajurit tidak dapat melarikan diri. Tapi, tiba-tiba
yang telah dilontarkan Juneun yang seharusnya kembali kepada para penembak menempel di tanah. Terkejut, para prajurit itu mundur dan melihat pemandangan itu dengan panik. Oh, boleh juga kau. Mata Juneun berbinar. Orang yang memblokir peluru yang dilontarkan Juneun itu tidak lain adalah sang gatekeeper level SS yang menyebut dirinya penyihir gravitasi. Dia menjatuhkan peluru ke lantai dengan gaya gravitasi. Prajurit, mundur. Ini bukan tempat di mana orang normal bisa ikut campur. Baik. Dia meminta Baek Cincang untuk memanggil kembali para prajurit dan berbicara dengan Ha Hyun Gang, Kapten Gatekeeper. Tangkap orang itu. Tapi para gatekeeper kebingungan dengan perintah itu. Semua orang baru saja menyaksikan ratusan peluru berhenti di udara. Mereka menyadari bahwa menangkap monster ini bukanlah tugas yang mudah. Lalu salah satu dari mereka, gatekeeper kelas B dengan latar belakang murim, berbicara. Level kekuatan orang ini berada di atas level harimau. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh penjaga kelas B dan C. Level kekuatan dalam dunia gatekeeper berdasarkan kalender zodiak. Asosiasi murim menilai orang-orang murim menurut energi dan keterampilan internal mereka. Sedangkan organisasi ini menilai mereka sesuai dengan tingkat dewa zodiak. Tingkat level kekuatan tertinggi, Heavenly Master, setingkat dengan tikus. Level akhir Divine Master, tingkat sapi. Level awal Divine Master, level harimau. Level akhir Supreme Master, tingkat kelinci. Level awal Supreme Master, tingkat naga. Level akhir superior, tingkat ular. Level awal superior, tingkat kuda. Level akhir Grandmaster, tingkat kambing. Level awal Grandmaster, tingkat monyet. Level akhir Master, tingkat ayam. Level awal Master, tingkat anjing. Dan pendekar pemula, babi. Itu adalah standar yang digunakan di zaman sekarang. Semakin tinggi, semakin sedikit jumlah prajuritnya. Dan menurut asosiasi, saat ini tidak ada prajurit tingkat tikus di dunia. Hal itu wajar saja. Di dalam dunia murim pun hanya Juneun lah yang mampu mencapai ranah Heavenly Master. Namun ada desas-desus yang mengatakan bahwa ketua asosiasi murim, salah satu dari 5 pendekar terkuat murim saat ini, telah naik ke level itu. Tapi tentu saja itu hanya desas-desus, belum dikonfirmasi secara resmi. Gatekeeper level S hanya bisa menghadapi mereka yang berada di level kelinci. Penjaga gerbang kelas B dan level Grandmaster dalam dunia murim bergumam. Dia adalah pemimpin peleton gatekeeper, tetapi bahkan dia tidak ingin berurusan dengan monster yang bisa menghentikan peluru. Ha Hyun Gang, sang kapten peleton, terlihat menggelengkan kepalanya. Dia benci bagaimana orang murim memiliki kebiasaan mencari tahu keterampilan lawan sebelum bertarung. Dan jika mereka menganggap lawan mereka lebih unggul, mereka tidak berpikir untuk bertarung. Biar aku yang menangkapnya. Maju kau, pengecut. Kapten. Tangkap dia dengan formasi kelas Alpha. Roger. Formasi kelas Alpha itu adalah formasi yang dibuat untuk menghadapi entitas dengan kelas Alpha. Gatekeeper kelas A atau lebih tinggi dapat menghadapi monster tipe Alpha sendirian, tergantung pada tingkat bahayanya. Tetapi Gatekeeper kelas B harus menggunakan formasi untuk menghadapi monster tingkat tinggi. Gunakan formasi B. Atas aba-aba itu,
para gatekeeper yang terbiasa dengan formasi tersebut segera bergerak dan berlari menuju Chunyewon dari arah yang berbeda. Sebagai anggota tim yang bergerak berbarengan, mereka semua dilatih untuk segera berpencar. Dengan formasi ini, kami bahkan dapat mengalahkan monster tipe Alpha. Tidak peduli seberapa hebat dirimu, kau bukan apa-apa di hadapan formasi tipe Alpha ini. Ha Hyun Gang mengeluarkan kedua pedang dari pinggangnya. Dia melompat beberapa kali. Sosoknya menghilang saat dia melangkah di udara. Sebagai gatekeeper kelas A, dia memiliki kemampuan tembus pandang dan akselerasi instan. Saat ketua Chun Yujang melihatnya menghilang, dia mengerutkan kening karena mereka berada di kota yang sama. Dia pernah melihat orang itu menggunakan kemampuan itu beberapa kali. Dia tidak dapat terlihat, tapi bukan itu masalahnya. Leluhur, hati-hati. Ketika orang itu menghilang, energinya tidak akan dapat dilacak. Bahkan bayangan hingga nafasnya pun tidak ada. Semuanya benar-benar terhapus. Itu adalah sebuah skill yang biasanya tidak mungkin dilakukan. Tetapi gatekeeper level A ini memiliki kemampuan yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan pergerakan akselerasi instan yang bisa dibandingkan dengan prajurit tingkat master superior. Selain itu, sinergi antara tembus pandang dan akselerasi instan adalah yang terbaik. Jika mereka tidak hati-hati, mungkin bisa saja tiba-tiba pisau tertancap di tubuh mereka. Leluhur, jangan diam saja. Anda harusnya tetap bergerak agar dia tidak terlalu dekat dengan Anda. Cheon Yujang mencoba memperingatkan Chunyewon, tapi tiba-tiba, peringatanmu terlambat. Ha Hyun Gang tersenyum saat dia tak terlihat. Tiba-tiba dia sudah muncul di belakang Chunyewon. Selain itu, para gatekeeper lain yang memasuki formasi mencoba menyerang Chunyewon juga sekaligus. Ha Hyun Gang sudah mengarahkan pisaunya ke punggung Chunyewon, tapi kalian para serangga mengganggu saja. Chunyewon berkata itu sambil membalikkan telapak tangannya dan mengarahkannya ke tanah. Tubuhku, ada apa dengan tubuhku? Bahkan sebelum mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka, para gatekeeper itu tiba-tiba berlutut. Mereka ditekan dengan energi yang menyakitkan. Chunyewon memiliki kemampuan untuk dapat membuat bahkan seorang pendekar level Divine Master tidak dapat bergerak. Lalu Chunyewon meningkatkan energinya lagi. Semua orang yang berada di sana yang bukan anggota seks iblis jatuh juga. Mereka semua dipaksa untuk mencium tanah dan mereka merasakan tulang mereka patah. Chunyewon bahkan tidak peduli walau mereka berteriak kesakitan. Lalu Chunyewon seakan menarik sesuatu dengan tangan kirinya. Darah tiba-tiba keluar dari udara. Tidak hanya darah, tapi juga daging yang berserakan di mana-mana. Itu adalah sebuah tontonan yang mengerikan yang membuat hawa dingin mengalir dalam bulu kuduk. Ini tidak mungkin. Mata para gatekeeper dan yang lainnya melebar saat mereka menempel di tanah. Mereka melihat ada sesuatu yang hancur seperti sebuah gumpalan di tanah. Itu adalah gumpalan daging, darah, tulang, dan tampak seperti sisa-sisa pakaian yang dikenakan oleh kapten mereka, Ha Hyun Gang.